Kisahnya dimulai ketika Sasuke belajar jurus Chidori Nagashi, yang saat itu Sasuke masih belajar bersama Orochimaru dan menjadi murid Orochimaru. Setelah selesai berlatih, Sasuke pulang ke markas Orochimaru. Sasuke melihat setiap harinya Orochimaru kondisinya semakin memburuk karena penyakit yang ia derita. Orochimaru meminta Sasuke untuk mencarikan dokter yang sangat hebat yang bernama Dr. Shino. Karena Sasuke tidak tega melihat gurunya yang sakit-sakitan, ia langsung pergi untuk mencari dokter terhebat itu. Lalu diperlihatkan pasukan negara langit yang sedang melakukan persiapan untuk menyerang Konoha. Dengan kemampuan terbangnya, pasukan negara langit dengan mudah menghancurkan Konoha dari atas. Serangan itu membuat warga Konoha berhamburan ketakutan. Bahkan sang Hokage kelima yaitu Tsunade tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan para ninja dari Konoha pun tidak bisa berbuat banyak. Meskipun mereka ninja yang hebat, karena mereka tak bisa terbang, mereka tak mampu menghadapi atau melukai musuh. Ibarat singa yang mengejar burung, sehebat apapun singa itu, dia tak akan mampu menyentuh atau melukai burung yang terbang. Banyak sekali korban yang berjatuhan di Konoha. Naruto melihat seseorang yang membantu warga yang terluka. Naruto membantu orang tersebut, yang ternyata orang asing tersebut adalah seorang dokter. Orang asing itu memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lalu orang asing ini meminta Naruto untuk membawa korban ini ke rumah sakit Konoha. Sesampainya di rumah sakit Konoha, Sakura yang seorang ninja medis tercengang. Korban mendapatkan pertolongan pertama yang tepat sehingga korban berhasil diselamatkan dan tak mengalami kondisi yang membahayakan. Sakura bertanya-tanya siapa seseorang yang mampu melakukan hal sehebat ini. Tiba-tiba datanglah seorang bocil. Bocil itu berkata dia adalah Dr. Shino. Singkat cerita, ternyata bocil ini mencari Dr. Shino untuk mengobati warga yang terkena penyakit di desanya. Ketika ia sedang berbicara dengan Naruto, tiba-tiba bocil ini pingsan. Bocil itu dirawat dan Dr. Shino juga berkunjung ke rumah sakit Konoha. Naruto melihat bocil itu, akan tetapi tiba-tiba jebret, Naruto dipukul dengan sangat keras yang membuat dase Naruto puyeng. Setelah itu, Naruto baru tahu bahwa bocil itu bernama Amaru. Lalu datanglah Sakura dan Hinata yang ternyata mereka semua akan melakukan misi bersama atas perintah sang Hokage untuk menjaga Amaru. Karena akan menjalankan misi bersama Naruto, Bebek Hinata pun tersipu malu. Cie, Bebek Hinata malu-malu. Itu karena Bebek Hinata sudah menyukai Naruto sejak ia kecil. Mereka semua naik sebuah kapal kecil. Namun tiba-tiba Hinata melihat sesuatu menggunakan mata Byakuganya, yang ternyata itu adalah salah satu pasukan negara langit. Naruto dan kawan-kawan bergegas pergi untuk sembunyi. Namun tanpa sengaja kapal yang ditumpangi Naruto pun terbalik. Lalu ketika Naruto sudah muncul ke permukaan, tiba-tiba Amaru menghilang. Amaru ternyata menyelam lebih dalam untuk mengambil sebuah pisau kecil. Akan tetapi ketika ia ingin kembali ke permukaan, tiba-tiba kakinya terlilit tanaman di dasar sungai sehingga Amaru kehabisan nafas. Dan untung saja Amaru berhasil diselamatkan oleh Naruto. Setelah berhasil dinaikkan ke atas kapal, ternyata Amaru memiliki sebuah tetek atau susu yang menandakan bahwa Amaru adalah seorang wanita. Naruto yang baru tahu hal itu, seketika Naruto melongo, wajahnya berubah merah dan Amaru pun juga ikut tersipu malu. Setelah itu, tiba-tiba ada seekor ikan yang menggigit Naruto, yang ternyata ikan itu adalah ikan beracun yang membuat Naruto lemas tak berdaya karena terkena racun ikan tersebut. Amaru menggunakan pisau kecilnya untuk menyelamatkan Naruto. Amaru mengeluarkan racun menggunakan mulutnya, yang seketika Naruto kembali siuman dan sembuh.
Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan menuju desa Amaru. Akan tetapi, setelah sampai di desanya Amaru, tiba-tiba desanya sudah hancur terbakar karena diserang oleh pasukan negara langit. Amaru dengan nekat masuk ke desanya untuk mencari warga yang masih hidup. Namun, tanpa sengaja, Amaru mengaktifkan jebakan yang dipasang oleh musuh. Untung saja, Amaru diselamatkan oleh Dr. Shino. Dr. Shino tertusuk oleh puluhan senjata untuk melindungi muridnya yaitu Amaru. Amaru sangat sedih, ia menangis melihat gurunya terluka parah. Yang pada akhirnya Dr. Shino alias gurunya Amaru ini pun mati. Hal itu membuat Amaru sangat sedih karena harus kehilangan guru yang sangat ia cintai. Di kesedihannya itu, tiba-tiba bangkitlah kekuatan jahat dari dalam tubuh Amaru. Itu adalah kekuatan jahat yang berasal dari kebencian semua biju, menghasilkan seekor monster yang disebut biju ekor 0. Biju ekor 0 ini memiliki banyak sekali tangan. Dengan banyaknya tangan yang ia miliki, dengan mudah biju ekor 0 ini melilit Naruto sehingga Naruto tak bisa bergerak karena banyaknya kekuatan jahat dari biju ekor 0. Akhirnya kekuatan jahat biju ekor 0 ini berensonansi dengan kekuatan Kyuubi. Seketika bangkitlah kekuatan Kyuubi dari dalam tubuh Naruto. Naruto yang saat itu belum bisa mengendalikan kekuatan Kyuubi, ia berubah menjadi wujud ekor 3. Setelah itu, ia ditusuk oleh kekuatan biju ekor 0 yang membuat kekuatan Kyuubi semakin menggila. Naruto berubah wujud lagi menjadi ekor 4. Dengan wujud monster Kyuubi ekor 4, Naruto berhasil memotong kepala biju monster ekor 0. Yang tiba-tiba keluar cahaya dari dalam tubuh Naruto. Itu adalah sebuah jimat dari Jiraiya untuk menyegel kekuatan Kyuubi. Setelah melihat jimat itu, perlahan cakra Kyuubi mulai memudar dan Naruto berubah wujud menjadi wujud semula. Lalu Naruto mengeluarkan jurus ceramah no Jutsu, yang pada akhirnya setelah itu Naruto berhasil membuat Amaru terbangun dan cakra wujud monster ekor 0 ini pun memudar dan hilang. Selanjutnya diperlihatkan Dr. Shino yang masih hidup. Dr. Shino mengaktifkan sebuah segel untuk menyegel kekuatan monster biju ekor 0. Yang tiba-tiba muncul senjata kuno dari negara langit yang disebut Poseidon. Di dalam senjata itu, Amaru bertemu lagi dengan gurunya yaitu Guru Shino. Amaru sangat senang, akan tetapi Naruto melihat sesuatu kejanggalan yang ada dalam tempat tersebut. Dan benar, ternyata Dr. Shino ini adalah orang jahat yang ingin menghancurkan dunia. Dia melempar muridnya yaitu Amaru, dan untungnya Amaru berhasil diselamatkan Naruto. Amaru hampir tak percaya bahwa gurunya adalah orang yang jahat. Amaru mengingat kebersamaannya ketika kecil bersama gurunya. Gurunya sangat baik ketika itu. Namun sekarang gurunya berubah menjadi jahat. Singkat cerita, Amaru adalah bahan uji coba untuk membangkitkan monster biju ekor 0. Berkat Amaru, sekarang Dr. Shino memiliki kekuatan kegelapan biju ekor 0. Dr. Shino pun memiliki tubuh muda dan kuat. Naruto yang melihat situasinya memburuk, Naruto langsung mengeluarkan jurus 1000 bayangan. Akan tetapi dengan mudahnya Guru Shino bisa mengalahkan semua bayangan Naruto dengan sekali serang. Naruto pun babak belur karena diajar oleh Dr. Shino. Naruto mengeluarkan jurus Taju Kagebunshi no Jutsu. Dr. Shino mengeluarkan aura kegelapan dari kekuatan biju ekor 0 dan seketika semua bayangan milik Naruto pun hilang. Lah, kok hilang? Naruto muara besar karena Dr. Shino telah berbuat curang. Asem. Naruto pun mengeluarkan jurus andalannya dan Dr. Shino pun terluka dan babak belur. Akan tetapi berkat kekuatan monster biju ekor 0, luka Dr. Shino pun seketika pulih dengan cepat. Naruto yang tak berdaya, ia dijambak oleh Dr. Shino.
Naruto dihajar karena berani melawan Dr. Shino. Dan Amaru pun hanya bisa menangis melihat gurunya yang berubah jadi jahat. Dengan pantang menyerah, Naruto terus bangkit walaupun cakra dan tenaganya sudah habis. Dr. Shino berkata, "Amaru, kau hanyalah sampah yang tak berguna. Selama ini, aku hanyalah memanfaatkanmu. Aku tak peduli dengan ikatan guru dan murid." Mendengar ucapan itu dari gurunya, Amaru pun shock berat, membuat Naruto muara dan berteriak, "Apa kau bilang?" Amaru pun menangis, mengingat kenangannya bersama gurunya ketika kecil. Ia dibesarkan oleh gurunya. Amaru menganggap gurunya adalah orang yang spesial. Namun, itu semua hanyalah sandiwara atau sebuah tipuan. Setelah itu, karena menganggap dirinya tak berguna, Amaru berniat untuk bunuh diri. Amaru berkata, "Selamat tinggal Sensei, aku akan selalu mengingat jasamu." Ketika Amaru akan menancapkan pisau ke dalam tubuhnya, tiba-tiba tangan Naruto menghalangi Amaru. Naruto berkata, "Kau tak perlu mati Amaru, karena kau sudah mengucapkan selamat tinggal kepada gurumu. Jadi aku akan mengalahkan dengan cara apapun." Karena bagi Naruto, ikatan antara guru dan murid adalah ikatan yang sangat spesial, seperti ikatannya bersama Jiraiya, guru Kakashi, dan guru Iruka. Naruto berkata, "Amaru, katakan padaku, apakah kau ingin menghajarnya? Katakan, lakukan Naruto, sadarkan." Seketika, Naruto mendaratkan pukulan yang sangat keras. Naruto mendupak wajah Dr. Shino, sehingga Dr. Shino pun nyonyor bonyok seperti ayam geprek. Lalu Naruto akan mengakhiri pertarungan tersebut dengan Rasengan miliknya. Tiba-tiba Rasengannya mental ke langit, yang ternyata itu adalah perbuatan Sasuke. Sasuke meminta Dr. Shino untuk ikut dengan dirinya agar bisa mengobati Orochimaru. Akan tetapi, Dr. Shino pun menolak. Ketika Dr. Shino akan mengaktifkan kekuatan kegelapan miliknya, tiba-tiba dia berubah menjadi tua, membuat Dr. Shino bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ternyata Sasuke menggunakan elemen petir untuk mengendalikan cakra si Dr. Shino, yang membuat Dr. Shino tak mampu menggunakan kekuatan kegelapannya lagi. Dr. Shino pun kabur menggunakan sebuah lubang bawah tanah. Yang ternyata Dr. Shino pergi ke tempat di mana monster Biju Ekor 0 berada. Setelah itu, Dr. Shino bergabung dengan monster Biju Ekor 0. Dr. Shino percaya dengan bergabung dengan Biju Ekor 0, maka ia akan mendapatkan kekuatan yang tak terhingga. Setelah bergabung dengan Biju Ekor 0, Dr. Shino berhasil mengendalikan kekuatan senjata kuno Poseidon. Dengan satu tembakan saja, senjata ini mampu menghancurkan sebuah gunung. Ia berniat untuk menghancurkan 5 negara besar dengan senjata itu. Dr. Shino yang berada dalam wujud mode Biju, ia mengeluarkan banyak sekali tangan untuk menyerang Naruto dan Sasuke. Ternyata tangan itu bisa menyerap cakra Naruto dan Sasuke, yang membuat Naruto dan Sasuke panik gak? Paniklah, masa enggak? Sasuke mengeluarkan cakra jahat dari segel kutukan Orochimaru. Disusul Naruto yang mengeluarkan cakra jahat milik Kyuubi, yang membuat Biju Ekor 0 ini kesakitan karena tak mampu menahan kekuatan cakra Kyuubi. Dengan bantuan cakra Kyuubi, Naruto mengeluarkan Rasengan yang sangat besar. Disusul Sasuke yang mengaktifkan kekuatan mata Sharingannya. Dengan singkat, Sasuke berhasil mengetahui kelemahan dari monster tersebut. Rasengan Naruto berhasil mengenai monster tersebut, sehingga Dr. Shino tidak mampu mengendalikan kekuatan monster Biju Ekor 0 itu lagi. Dr. Shino berkata, ketika kontrol kendali telah rusak, maka dia akan melahap semua yang ada. Melihat wajah Dr. Shino, Naruto pun ketakutan. Sasuke langsung kabur. Dengan polosnya, Naruto berkata, Sasuke, jangan tinggalkan aku." Monster Biju Ekor 0 pun mengamuk dan melahap semua yang ada.
Dia melihat semua pasukan dari negara langit dengan sebuah kapal terbang milik negara langit. Semua penduduk dievakuasi. Ketika Naruto akan meluncurkan kapal terbang itu menggunakan tuas, Amaru malah turun dan mengajak Naruto untuk naik ke kapal. Naruto berkata, "Amaru, jangan khawatirkan aku." Dan Amaru pun menjawab, "Tapi Naruto." Tiba-tiba Sasuke datang. Ia langsung melempar Amaru ke dalam kapal. Naruto langsung menekan tuasnya dan kapalnya pun siap meluncur. Ketika kapal akan meluncur, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang akan menangkap kapal tersebut. Dengan sigap, Sasuke langsung menggunakan pedangnya untuk memotong tangan itu. Naruto menggunakan Rasenganya. Lalu ia menghancurkan landasan kapal supaya Sasuke terjatuh dan ikut ke kapal terbang itu. Setelah itu, Naruto merasa sendirian. Ia merasa takut menghadapi biju ekor nol yang sedang mengamuk. Naruto memejamkan mata. Tiba-tiba ia teringat dengan gurunya, yaitu Guru Jiraiya. Ia mengingat kata-kata Jiraiya untuk menjadi ninja yang hebat. Kekuatan saja tidak cukup, dia juga membutuhkan sebuah keberanian. Ketika Naruto benar-benar terdesak karena amukan biju ekor nol, bangkitlah keberanian Naruto beserta kekuatan Naruto. Lalu Naruto menghancurkan senjata kuno itu beserta biju yang mengamuk di dalamnya. Naruto berkata, ketika keberanian ninja sudah mencapai puncaknya, maka tak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Sehingga itu membuat senjata kuno dihancurkan oleh Naruto dan meledak diam. Naruto jatuh dan terjun bebas dari langit. Amaru langsung menggunakan sebuah alat milik negara langit yang bisa membuatnya terbang. Ia berniat untuk menyelamatkan Naruto. Namun karena alat itu ia tidak bisa menjangkau Naruto, sehingga Amaru memutuskan melepas alat itu supaya bisa menangkap Naruto dan melindungi Naruto dari jatuh yang sangat tinggi. Amaru menangkap dan memeluk Naruto dengan sangat erat. Wajah Naruto menempel ke sesuatu yang bulat namun bukan tekad, sehingga milik Naruto ada yang berdiri tegak namun bukan keadilan. Ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Lalu apa hayu apa? Tulis di kolom komentar. Guru Jiraiya memanggil Uchiha Sekata untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan ketika mereka berdua terjatuh di tempat yang empuk, akhirnya mereka berdua pun selamat. Dan tamat. Sungguh ending yang sangat membakar.